Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia ataupun harta benda. Peristiwa ini bisa terjadi dimanapun, termasuk tempat kerja, jalan raya, lingkungan rumah, bahkan di lingkungan sekolah. Marilah kita bersama-sama membangun kesadaran untuk tiba di sekolah tepat waktu, bukan dengan ngebut, tetapi dengan mengatur waktu keberangkatan lebih awal. Gunakan helm setiap kali mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang sudah ditetapkan, serta hindari penggunaan ponsel saat berkendara. Dengan menerapkan perilaku tertib berlalu lintas, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar, yang tentu saja membuat perjalanan harian kita menjadi lebih aman. Bangun, udah jam berapa ini? Bangun, jam berapa ini sudah? Jam berapa sih? Hah? Jam 1. Iya, cepet. Mandi dulu, cepet mandi ya. Habis itu selesai mandi, kamu siap-siap, oke? Ya. Ya, cepet sudah. Siap, antarin aku. Ayo cepat, itu. Tumben Rang, kamu telat. Biasanya kamu yang paling cepat datang. Aku kesiangan, gak kedengeran alarmku. Entah. Baru datang juga nih. Nanti kalian ini ya siap-siapin semuanya ya. Oke. Semoga hari ini nggak ada yang pingsan ya. Amin. Rasa steril jangan lupa ya, Rang. Oke, Mut. Loh, petanya mana, Rang? Oh iya, lupa, Mut. Ayo, cepet masuk ke berupacara lo. Kamu bawa topinya? Bawa Kak, bawa. Mana topinya, Kak? Woi, kecelakaannya itu tuh. Gua kirim ke grup ya, zaman sidaknya tahu. Tahu gak sih ada lomba bikin dengan air Kalimantan tahu? Oh iya. Hah? Kapan? Minggu depan. Kenapa tuh? Tentang simulasi bencana. Suara apa tuh? Kenapa? PMR. Di depan ada kecelakaan, tolongin cepetan. Guys, ayo guys, segera.
Penanganan pertama yang kita lakukan saat mengatasi luka terbuka. Pertama, tetap tenang dan kontrol kondisi. Kedua, mensterilkan tangan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sarung tangan langsung. Ketiga, bersihkan luka menggunakan air infus, diambil menggunakan suntikan lalu ditaruh ke kapas. Bersihkan luka secara perlahan, pastikan sudah izin kepada korban untuk mengobati. Kepala merupakan salah satu bagian tubuh yang memiliki beberapa fungsi vital. Terdiri dari beberapa bagian yang penting, yaitu otak, mata, telinga, hidung, dan mulut. Semua itu berkaitan dengan fungsi pengedaran di tubuh. Cedera atau luka di kepala perlu mendapatkan penanganan yang seksama. Untuk penanganan luka terbuka di kepala, kunci utama ialah tetap tenang dan mensterilkan tangan. Selalu cek keadaan korban agar kesadaran diri korban tetap terjaga. Penanganan luka ini sama seperti luka terbuka di tangan, tapi bisa jadi menjadi serius saat pendarahan tidak berhenti dalam waktu yang cukup lama. Segera hubungi rumah sakit untuk penanganan yang lebih khusus. Setelah melakukan penanganan, evakuasi korban ke tempat yang lebih tenang agar korban bisa beristirahat sejenak untuk menenangkan diri. Korban kecelakaan bisa mengalami syok akibat tekanan darah yang turun secara drastis, menyebabkan aliran darah terganggu sehingga pasokan oksigen dan nutrisi dalam organ vital seperti otak menjadi terhambat. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa saja mengancam jiwa korban. Pertolongan pertama untuk korban yang pingsan. Longgarkan pakaian korban yang pingsan dan cek nadi korban. Beri korban wangi-wangian seperti minyak kayu putih, oleskan ke bagian yang terasa dingin atau bagian luar pernapasan seperti leher dan dada korban.
sikap yang tepat dalam menangani korban kecelakaan adalah dengan tenang, sigap, dan melakukan pertolongan pertama dengan benar. Prioritaskan keamanan diri sendiri dan korban, kemudian segera hubungi bantuan medis. Jangan panik dan jangan memindahkan korban jika tidak ada risiko bahaya yang lebih besar. Ramji, kamu istirahat dulu dipanggil pemegang. Baik pengemudi, pengendara, atau penumpang sekalipun, kita harus tetap saling menjaga dan waspada. Karena kecelakaan bisa datang kapanpun dan dimanapun, bahkan di tempat yang kita anggap aman sekalipun, seperti di sekolah. Namun, kita bisa mencegahnya dengan disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Mari kita menjadi generasi yang sadar akan keselamatan dan siap membantu jika ada yang membutuhkan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas berawal dari ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas serta rambu-rambu lalu lintas. Untuk patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas tidak bisa instan dan seharusnya dilakukan edukasi sejak usia dini untuk menanamkan sikap disiplin dalam menjaga keselamatan di jalan dengan memahami peraturan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Berikut cara terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat memiliki konsekuensi yang besar. Tetapi, dengan penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat, Anda dapat membantu menjaga keselamatan di jalan raya. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, patuhi aturan lalu lintas. Penting untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, termasuk batas kecepatan, rambu lalu lintas, dan marka jalan. Disiplin diri dalam berlalu lintas adalah langkah pertama untuk mencegah kecelakaan. Yang kedua, jangan mengemudi di bawah pengaruh. Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan dapat mengurangi kewaspadaan dan waktu reaksi Anda. Hindari mengemudi jika Anda tidak dalam kondisi optimal. Yang ketiga, gunakan sabuk pengaman. Selalu kenakan sabuk pengaman baik sebagai pengemudi maupun penumpang. Sabuk pengaman adalah perlengkapan keselamatan yang paling efektif untuk melindungi diri Anda dalam kasus kecelakaan. Yang keempat, hindari pengemudi agresif. Hindari berinteraksi atau berkompetisi dengan pengemudi yang agresif. Biarkan mereka melewati jika perlu dan hindari konfrontasi di jalan. Yang kelima, jaga jarak aman. Pertahankan jarak aman dengan kendaraan di depan Anda. Ini memberi Anda ruang dan waktu reaksi yang cukup jika ada perubahan mendadak dalam kecepatan atau arah kendaraan di depan Anda.